Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman member kami ya. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti webinar kami ya, teman-teman akan kami masukkan ke dalam grup Telegram yang di situ juga ada saya sendiri. Jadi kita bisa diskusi di situ kapanpun juga tanpa batas waktu ya. Berlaku seumur hidup, jadi tidak ada istilahnya expired atau harus daftar ulang, itu tidak ada. Nah, maka pastikan teman-teman juga ikut webinar kami ya. Oke, selamat menonton. Oke, pertanyaan pertama ya, ini ditanyakan oleh salah satu member kami. Virus mengenai inflasi di Amerika apakah akan berefek besar terhadap perusahaan udang? Karena kalau nggak salah sebagian besar ekspornya kan ke sana. Nah, ini jawaban saya sendiri karena bukan pelaku bisnis udang, jadi saya sendiri tidak tahu. Tapi sebenarnya yang penting adalah seperti ini. Kalau kita bicara mengenai inflasi yang naik, artinya memang di sana ada pergerakan ekonomi yang tinggi gitu. Ya, jadi inflasi naik artinya ekonominya sedang hot di sana. Berarti memang permintaannya sedang banyak. Ya, pertama itu permintaan secara umum ya. Nah, kemudian yang penting adalah kita melihat kinerjanya. Apakah kinerja di laporan keuangan terakhir ya kuartal 3 2021 menunjukkan kenaikan pendapatan atau tidak ya, di mana kenaikan pendapatan ini didukung ya atau dikontribusi oleh kenaikan permintaan. Kalau misalkan itu terjadi berarti memang permintaannya tinggi gitu ya. Jadi kita balik lagi lihat laporan keuangannya, apakah memang terjadi kenaikan pendapatan atau tidak. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, siang Pak Eros mau tanya, kalau perusahaan terbitkan surat utang, apakah ini bagus ya? Biasanya ada jangka waktunya, misal 1 tahun, 3 tahun, etc. Ya, ini biasa yang beli surat utangnya perusahaan siapa ya Pak? Terima kasih. Bedanya sama right issue apa ya Pak? Dia terbitkan shares lagi kan ya Pak, dan tujuannya pastinya buat raise fund ya, buat expansion mereka mungkin. Oke, intinya gini. Kalau perusahaan menerbitkan surat utang, artinya perusahaan tidak mau membagi kue kepemilikan perusahaan. Ya, artinya memang dia hanya butuh uang dan di mana uang tersebut nanti akan dikembalikan. Ya, pencatatannya adalah di sisi liabilitas atau kewajiban. Jadi perusahaan akan memiliki kewajiban membayar bunga. Ya, kemudian jatuh tempo ya dibayar pokoknya gitu. Tapi kalau right issue, perusahaan menerbitkan saham baru. Artinya perusahaan membagi kue kepemilikan perusahaannya kepada orang lain. Dan di sini perusahaan tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uangnya. Kenapa? Karena dicatatnya di sisi ekuitas. Nah, sebenarnya dua hal ini menurut saya ya, apakah ini right issue maupun ini penerbitan surat utang, dua-duanya bagus atau tidak tergantung penggunaannya. Kalau misalkan dengan diterbitkannya right issue maupun surat utang ini bisa meningkatkan kinerjanya, ya menurut saya ini bagus. Tapi kalau ternyata penerbitan obligasi maupun right issue ini tidak bisa meningkatkan kinerjanya, ya itu tidak bagus. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ya ke kinerja perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, Mas Ros mau tanya senior unsecured notes itu apa ya? Unsecured notes itu adalah obligasi tanpa jaminan ya. Silakan cek lagi, biasanya ada jangka waktunya, ada kuponnya dan dibayar mungkin bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Eros bagaimana prospeknya Mika kalau compare dengan PRDA? Nah, ini yang juga ditanyakan banyak member kami ya. Member kami juga kadang selain tanya seperti ini, misalkan tanya juga, misalkan compare antara Pakuwon Jati dengan Dimas ya. Atau mungkin istilahnya saham BRIS ya, BRIS dengan saham BBCA misalkan seperti itu. Nah, menurut saya teman-teman sekalian, saham atau perusahaan ini tidak bisa di-compare ya. Kenapa? Karena mereka punya keunikannya masing-masing. Walaupun sama-sama sektornya, tapi beda niche-nya ya, beda target marketnya, beda laporan keuangannya, beda kinerjanya, beda ekspansinya gitu. Jadi nggak bisa kita compare.
Ya ambilkan ya salah satu contoh yang mungkin sering kita jumpai ya, yaitu antara ICBP dan UNVR. Nah, ICBP dan UNVR ini kan sama-sama blue chip ya, sama-sama consumer good itu. Terus kemudian kita compare nih, mana yang lebih murah. Kalau kita lihat secara PBV ya berarti ICBP lebih murah itu. Apakah kita hanya pilih ICBP, tidak pilih UNVR? Ya bukan seperti itu juga gitu. Karena kalau kita bicara mengenai Unilever atau UNVR, PBV-nya sekarang kan sekitar 40 kalian gitu ya. 40 kali disuruh PBV UNVR menjadi 5 kali seperti ICBP katakanlah, ya itu nggak bisa gitu. Kenapa? Karena memang perusahaannya berbeda, kinerjanya berbeda, ROE-nya UNVR 100% lebih ya, sedangkan ICBP di kisaran 20-25% kalau nggak salah ya. Nah, jadi tidak bisa di-compare gitu. Nah, maka yang penting yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah historinya. Ya, histori dari perusahaan tersebut, histori dari saham tersebut. Nah, jadi untuk Mika dan PRDA ya tidak bisa di-compare gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Pak Eros, kalau IATA kok sepertinya sengaja mau di-up ya Pak? Gitu. Yang beli juga dari MNC sendiri ya Pak, karena akan ada right issue. Apakah worth it jika memasukkan 5% porto ke sana? Gitu. Nah, worth it atau enggak, atau berapapun porsi yang akan kita belikan saham, itu tergantung kita ngerti bisnisnya atau tidak gitu ya. IATA sendiri memang ya, kalau kita lihat beberapa hari ini kenaikannya luar biasa gitu. Satu bagger itu hanya beberapa hari saja itu bisa naik 100%. Karena faktor adalah IATA ini mengubah bisnisnya dari yang sebelumnya bisnis transportasi logistik tiba-tiba menjadi bisnis energi, di mana bisnis energi sekarang sedang hype-nya gitu. Ya, semua orang sedang membicarakan mengenai saham energi, sehingga kalau ada unsur-unsur energi gitu, harga sahamnya bisa naik signifikan ya, termasuk IATA sendiri. Nah, kalau saya pribadi karena saya memang tidak bisa melihat atau mengikuti sentimen yang terjadi setiap harinya, maka saya sih skip gitu ya perusahaan-perusahaan yang melakukan perubahan bisnis skala besar gitu, istilahnya corporate action seperti ini gitu, saya skip. Cuman bagi kita yang memang bisa mengikuti sentimen seperti ini setiap harinya, ya bisa dipilih juga itu. Jadi yang penting adalah bagaimana risk profile kita, dan yang penting adalah kita tahu perusahaan ini sedang ngapain gitu yang menyebabkan harga sahamnya ini naik gitu ya. Itu yang terpenting. Oke, selanjutnya para saya mau tanya mengenai Akra. Saya lihat di LK hutang bank dan obligasinya besar. Kalau dibandingkan dengan uang kasnya lebih besar utang dan obligasinya. Bagaimana menurut Pak Eros ya dengan hutang buruk Akra? Karena Akra ini masuk dalam watchlist Januari kemarin ya. Oke, nanti bisa dicek sendiri. Sebenarnya seperti ini. Kalau kita membandingkan kas dengan hutangnya ya, hutang khususnya hutang bank maupun penerbitan obligasi, nah yang kita perhatikan sebenarnya hutang jangka pendeknya saja. Jadi maksud saya membandingkan kas dengan hutang jangka pendek ini, apakah nanti perusahaan bisa membayar kewajibannya atau tidak dalam jangka pendek ini. Kenapa? Karena kalau sekalinya perusahaan tidak bisa membayar hutang yang akan jatuh tempo ya, alias kalau kita lihat di sisi liabilitas itu adalah liabilitas jangka pendek, di situ ada hutang bank yang akan jatuh tempo. Nah, di situ biasanya perusahaan kena problem ya, masuk ke PKPU, kalau dikabulkan oleh pengadilan ya bisa saja disuspend. Nah, jadi dilihat lagi, kalau misalkan yang terbesar adalah hutang jangka panjang itu masih aman. Karena hutang jangka panjang ini ya tidak akan jatuh tempo dalam setahun ini kan gitu. Jadi paling tidak setahun ini masih aman. Ya, yang menjadi problem adalah kalau hutang jangka pendeknya besar, kas kecil, laporan arus kasnya negatif. Nah, ini yang harus jadi perhatian lebih dalam lagi gitu ya. Oke, selanjutnya, halo Pak Eros, mau tahu tentang prospek saham TINS. Gimana sekarang harga timah dunia sangat tinggi, apa bisa calon bagger gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara saham TINS maupun saham tambang lainnya gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai saham tambang ini memang kinerjanya akan tergantung dari komoditas ya, harga acuan globalnya. Kalau harga acuannya sedang tinggi-tingginya ya otomatis perusahaannya bisa mencetak laba tinggi, dan biasanya nanti akan diikuti dengan harga sahamnya selama harga sahamnya masih murah gitu ya.
Nah, jadi dipastikan lagi dan menurut saya juga salah satu yang optimis dengan saham Teams ini. Cuman untuk naik satu bagger ya harus dilihat dulu kita masuknya di harga berapa ya. Apakah di harga murah atau di harga yang sudah naik gitu. Jadi sudah naik tinggi kita baru beli gitu ya. Tapi memang prospek saham komoditas di tahun ini menurut saya cerah ya. Semua saham-saham tambang kalau saya lihat sepintas itu kenaikan labanya luar biasa semua. Nah, kita cari saham-saham yang belum naik harganya ya. Kemudian kita coba evaluasi apakah masih murah ya dan artinya kita bisa masuk atau sudah kemahalan ya. Tapi jangan lupa juga ya lihat kondisi fundamentalnya. Oke, selanjutnya Pak Eros, untuk value investing berapa tahun ke belakang sebaiknya kita kumpulkan data? Mengingat data laporan tahunan dan keuangan tahunan di IDX saat ini hanya sampai 2017 saja. Nah, memang kalau kita bicara mengenai value investing ya, salah satu yang kami sering share di grup kami itu adalah cari historinya gitu ya. Cari historinya. Histori ini sangat penting karena supaya kita tahu zaman dulu ya istilahnya historinya ini harga sahamnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Karena dengan kita tahu historinya, maka kita bisa paling tidak memproyeksi kinerja ke depannya seperti itu. Nah, makin panjang makin bagus. Nah, kalau di bursa atau di websitenya IDX hanya sampai tahun 2017 saja, kita bisa cari di website perusahaannya langsung. Ya, biasanya di website perusahaannya langsung, kemudian di menu hubungan investor ya. Jadi ada kata-kata investornya. Nah, di situ biasanya ada itu laporan keuangan yang terbit sejak dulu gitu ya. Nah, di situ nanti kita bisa download laporan keuangannya, kita bisa cek lagi historinya ya. Jadi semakin panjang semakin bagus. Tapi kalau bisa sih minimal 5 tahun. Kenapa harus 5 tahun? Karena biasanya periode 5 tahun ini terjadi siklus yang namanya siklus ekonomi ya, saat market bullish, saat market crash. Nah, di sini nanti kita bisa tahu historinya. Saat market crash atau kondisi ekonomi sedang mempuruk ya atau buruk atau turun, nah bagaimana kinerja perusahaan dan bagaimana harga sahamnya. Dan saat terjadi istilahnya ekonomi yang bagus, yang bangkit gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat kalau ketika ekonomi bangkit secara histori dulu, itu bagaimana kinerjanya dan bagaimana harga sahamnya. Nah, ini fungsinya kita melihat historinya. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang bisa saya sharingkan ke teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan insight baru buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.